saya ingatkan, yang paling penting adalah membuat pondasi dalam trading kita. Kalau kita mau membangun rumah, yang utama adalah pondasinya. Perkuat pondasinya. Pertimbangkan dan harus betul-betul pondasi dipikirkan. Dalam trading juga sama, pondasinya harus kuat. Nah, pondasi trading yang paling kuat ini sebenarnya bukan pada teknikal, bukan pada analisa, tapi ada pada psikologi. Pondasi trading yang paling kuat bukan pada analisa, bukan pada money management, tapi ada di psikologi. Apa itu psikologi? Kontrol emosi kita. Kita bisa saja membuat sistem trading yang hebat. Kita bisa membuat rencana trading plan yang handal sesuai dengan normatif yang kita pelajari dari buku, dari ilmu misalnya. Bahkan kita bisa membuat sistem trading yang dalam hitung-hitungan ini profit. Dari sisi perhitungan bisa profit. Termasuk kita sudah mengatur money management. Kita menggunakan RR atau risk reward manajemennya atau risk dan reward rasionya misalnya 1:2, bahkan 1:3. Ketika lossnya 1, profitnya 3 kalinya. Sudah buat begini. Bahkan kita sudah buatkan namanya jurnal trading, sudah dibuat jurnal trading tiap hari. Modal kita berapa, lot kita berapa, nanti kita entry dengan posisi bagaimana, exitnya bagaimana, itu sudah kita buat. Sehingga kalau diperhatikan dari risk management sudah kita hitung betul-betul mapen. Dari sisi teknik, dari sisi teknikal atau dari sisi sistem trading sudah kita buat sedemikian rupa. Tetapi bukan itu yang menjadi penentu. Karena yang menjadi penentu adalah psikologi. Psikologi itu adalah kontrol emosi kita. Bagaimana kita mengontrol tingkat kecemasan kita. Saat kita menempatkan posisi kita, buy atau sell, apa yang kita rasakan di sana? Tersenyum, tertawa, bersedih, atau deg-degan. Disitulah fungsinya kontrol emosi kita. Jadi selama kita belum banyak berpengalaman di dalam mengontrol emosi kita, maka belum dikatakan kita kuat dalam pondasi kita. Dalam pondasi tradingnya belum kuat. Silakan diuji, silakan nanti dicek masing-masing. Ketika kita menempatkan posisi, oke, bayangkan, misalnya saya ambil posisi buy, begitu market turun, apa yang kita rasakan di sana? Trader pemula biasanya selalu paniknya luar biasa, dia selalu bingung sana sini, bahkan tidak jarang di dalam layarnya monitornya itu bisa dijajar time frame M1, M5, M30 dan sebagainya, banyak sekali, hanya untuk melihat dan meyakinkan apakah ini benar-benar turun ataukah masih naik. Jadi mungkin mencari pembenaran nantinya, oh ini masih, oh di time frame H4 ini masih naik, oke, saya ikut sabar dulu. Terus begitu. Oh ini ternyata masih di tren, saya masih harus bertahan misalnya. Atau begitu berbalik sudah paniknya luar biasa. Oh ini berbalik, ini harus di cut loss ini, harus di cut loss ini. Memang ada kalanya dia bergerak itu bisa 300 pergerakan, bisa 500. Jadi batas toleransi kita itu tidak pasti. Setiap transaksi, setiap orang juga beda. Tidak bisa hanya menggunakan angka pasti 300, 500. Tidak bisa begini. Ini hanya sebenarnya untuk memancing saja. Minimal ada gambaran. Oh ternyata angkanya di situ. Oh ternyata yang normal itu di angka seperti itu. Atau bahkan mungkin di 2%. Jadi ini sebenarnya hanya untuk memancing. Biar teman-teman ada gambaran di sana. Untuk prakteknya bukan begini. Prakteknya itu bisa mengikuti kondisi marketnya, kemudian bagaimana kita bisa kontrol di situ. Kalau tidak bisa kontrol nanti berbalik sedikit, berbalik bahkan 600 sudah bingung sudah. Lah katanya maksimal 500. Iya. Makanya jangan ditelan mentah-mentah, dan kita harus banyak praktek, harus banyak
menguji termasuk memberikan sedikit banyak kelonggaran. Jadi angka itu tidak pasti kita bisa naik turunkan, tergantung kondisinya itu seperti apa. Selama kita juga belum bisa kontrol dengan baik, oh ini masih aman, oh ini masih masuk akal. Jadi selama kita belum bisa kontrol itu, maka masih sulit kita dapatkan. Sehingga pondasi utama kita yang selalu saya utamakan adalah bagaimana kita berpengalaman dalam kontrol emosinya. Saya bukan menyindir siapapun, mohon maaf, karena saya juga pengalaman dari nol. Mungkin jenengan semua belum belajar ke sana, saya sudah jalan duluan. Bedanya kalau pemula begitu, yang diprioritaskan adalah analisa itu, prediksinya benar. Jadi kalau berbalik dia masih menunggu apakah ini berbalik, apakah nanti akan berbalik lagi, atau bahkan begini menunggu, mudah-mudahan nanti balik lagi ke situ. Padahal sudah bergerak jauh, karena dia hanya mempertahankan egonya, mempertahankan keyakinannya, percaya dengan prediksinya. Sementara kalau sudah kita mahir, itu yang menjadi tumpuan kita bukan benar atau salah, bukan valid atau tidak valid, tapi mampu mengontrol emosi kita, mampu membatasi diri. Sampai di mana kira-kira nanti saya meresikukan, dan ketika market sudah betul-betul berbalik, maka selalu terbuka, mengakui kesalahan dan mengikuti kondisi yang terkini, mengikuti kondisi yang saat ini trennya kemana. Kalau sudah breakout berarti ikut breakoutnya, close posisi awal, jangan bertahan terus. Tetapi tentu ada perhitungan, ya nanti kita bisa uji di sana. Rata-rata begitu. Maka selama itu belum bisa kontrol, nanti tetap yang ada begitu, naik turun, jatuh bangun terus begitu. Jangan jadikan satu-satunya fokus untuk yang analisa ini atau prediksi ini. Terbukalah untuk menerima kondisi yang ada. Lapang, legowo, ikhlas ketika salah, cut loss, ikut tren yang ada. Oke, ini fondasi yang paling utama. Kontrol psikologi. Jadi kontrol psikologi ini harus juga disiplin. Seorang trader yang sudah mahir, dia disiplin. Dia bukan fokus pada teknikal, bukan fokus pada perkiraan, pada prediksi, tapi dia fokus dengan antisipasinya. Dia fokus dengan antisipasinya. Saat sangat menjatuhkan posisinya, misalnya buy, maka di mana dia akan mengantisipasi? Apakah dengan sell stop? Apakah dengan buy limit? Atau dengan stop loss atau cut loss? Apakah dengan jarak 300 atau dengan jarak 500, atau mungkin menggunakan area support? Ini yang menjadi fokus perhatiannya. Jadi seorang trader yang mahir atau profesional, ya mungkin tidak profesional tapi profitable lah, minimal yang dipertimbangkan saat posisi sudah jatuh, saat posisi sudah kita ambil, apa yang harus diantisipasi, di mana kita mengantisipasinya, sehingga betul-betul bisa menikmati. Pasar dia turun, kita bisa berpotensi profit. Pasar dia naik, kita bisa berpotensi profit. Indah kondisi ketika betul-betul kita sudah menguasai. Artinya di dalam manajemen adalah bagian dari seni juga, kedisiplinan. Beda dengan trader pemula yang baru mengenal. Fokusnya tadi adalah analisa. Ketika salah ya menunggu, mudah-mudahan kembali, tidak mau membuka diri, tidak mau mengkoreksi diri, masih bersikukuh, kekeh dengan pendiriannya.